Oke, Dika, raise hand. Kenapa Dika? Ada yang mau ditanyakan? Kepencet tadi, Bu. Oke, terima kasih informasinya Dika. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Kita tunggu 2 menit lagi anak-anak untuk teman-teman yang lain supaya bisa bergabung dengan kita terlebih dahulu. Baru kegiatan ini akan kita mulai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk keaktifan kalian yang sungguh disiplin dalam mengikuti kegiatan ini sehingga ketika Lingsum sudah dimulai kalian sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Ya, kalian anak-anak hebat, berseragam rapi. Semangat sekali mengikuti kegiatan hari ini. Kita tunggu 2 menit lagi ya anak-anak. Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Minta tolong untuk Dika, raise hand-nya silakan diklik kembali agar tampilannya hilang raise hand-nya. Oke, terima kasih Dika. Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu dan salam semangat. Pagi ini kita akan mulai dengan kegiatan kita, kegiatan reorganisasi OSIS ya. Jadi kita akan belajar mengenai apa toh itu OSIS, apa toh itu kegiatan OSIS yang ada di sekolah kita. Nah, namun sebelumnya untuk kegiatan hari ini acara yang pertama, oh ya sebentar, Abisam ada apa? Abisam mengangkat tangan. Oke, untuk yang pertama nanti untuk acara pembukaan ini nanti akan kita buka dengan doa, kemudian nanti mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pemaparan berkaitan dengan OSIS yang ada di SMP Kansus Kalasan ini, kemudian nanti mungkin ada tanya jawab, terus kita tutup dengan doa penutup. Nah, baik. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, kita buka dengan doa pembuka terlebih dahulu. Mari kita buka, sikap kita hening. Kita buka, kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu yang melimpah di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di dalam kegiatan Zoom di pagi hari ini. Bapa, kami mohon semoga Engkau memberkati kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti, agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan dan berguna bagi kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ya Bapa, kami aturkan melalui perantaraan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menginjak acara yang kedua, ini ada sambutan atau sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan reorganisasi OSIS SMP Kanisius Kalasan. Kepada Bapak Yusuf, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Nia. Bu Evi yang kami hormati, Ibu Nia yang kami hormati, Bapak Ibu guru karyawan SMP Kanisius Kalasan yang kami hormati, anak-anak semua yang saya cintai. Puji dan syukur patut kita panjatkan pada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama, kita bertemu, walaupun memang masih dengan kita menggunakan virtual meeting, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara langsung. Tapi ini perlu kita syukuri, Tuhan tetap memberikan anugerah, Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kita, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan di SMP Kanisius Kalasan berjalan sesuai dengan harapan, walaupun memang masih dengan menggunakan sistem daring. Tapi jangan berkecil hati anak-anakku, nanti pada saatnya nanti kita akan bertemu bertatap muka langsung, walaupun memang nanti harus ada pembatasan-pembatasan yang akan kita lakukan. Pada pagi hari ini, anak-anakku semua akan mendapatkan penjelasan dari Bu Hevi dan Bu Nia terkait dengan reorganisasi OSIS. Organisasi siswa intrasekolah ini adalah salah satu merupakan organisasi resmi yang ada di sekolah, di setiap sekolah pastinya ada, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kaderisasi yang dilakukan sekolah atau yang dilakukan oleh lembaga untuk memberikan pembekalan kepada anak-anakku semua terkait dengan pengalaman berorganisasi, pengalaman untuk sebagai seorang pemimpin atau sebagai pemimpin-pemimpin di tingkat unit sekolah. Nah, saya mohon anak-anakku semua nanti siap untuk dipilih dan siap juga untuk memilih. Bagi yang memang Tuhan memberikan anugerah lebih, kami mohon kepada anak-anakku semua, jikalau nanti dari teman-teman mengendaki kalian sebagai pemimpin SMP Kanisius Kalasan, pemimpin kalian sebagai anggota OSIS ataupun ketua OSIS, ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa. Maka kami mohon kesediaan dari anak-anakku semua, ini kami harapkan. Tidak hanya berhenti sampai pemilihan, tetapi kami harapkan juga nanti anak-anak yang terpilih bisa mewakili anak-anakku semua untuk melakukan berbagai macam hal dan menjadi contoh terkait dengan proses perkembangan. Tentunya contoh yang baik bagi semuanya. Nanti pasti akan ada proses pelatihan, pasti akan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di SMP Kanisius Kalasan. Terkhusus acara pagi hari ini, kami mohon kepada anak-anakku semua tetap konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, supaya nanti anak-anakku semua bisa mengerti, bisa memahami apa itu organisasi siswa intrasekolah, bagaimana proses pemilihannya, dan memang di sini kita kedepankan proses pemilihan secara demokratis. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Nia. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Yusuf sebagai Kepala Sekolah di Sekolah SMP Kanisius Kalasan. Jadi anak-anak, inilah sekolah kita di mana ada kegiatan OSIS
yang akan kita selenggarakan dengan bantuan dari kalian semua. Jadi kami harapkan ikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir nanti, sehingga kami juga dapat memperoleh atau bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang bagus, kandidat-kandidat yang terbaik dari kalian yang bisa meningkatkan dan bisa mengembangkan sekolah kita. Baik, untuk kegiatan yang berikutnya akan di pemaparan berkaitan dengan reorganisasi OSIS akan disampaikan oleh Bu Hevi. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Bu Hevi. Terima kasih Bu Nia atas waktu yang sudah diberikan. Yang terhormat Bapak Yusuf Indrianto selaku Kepala Sekolah SMP Kanisius Kalasan. Yang terhormat Bu Agustina Kurnia Pancarini sebagai Pembina OSIS SMP Kanisius Kalasan dan anak-anakku yang terkasih. Sebelum saya sampaikan materi berkaitan dengan kegiatan reorganisasi OSIS, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini untuk kelas 8 mungkin sudah bertemu dengan saya, berdinamika dengan saya selama proses pembelajaran IPA. Tetapi untuk yang kelas 7 ini jujur saya juga baru kali ini bertemu dengan kalian, dan Bu Nia juga begitu, baru bertemu dengan kalian, sehingga mungkin di benak kalian bertanya-tanya, ini siapa ini Bu Evi, ini siapa Bu Nia? Ya, saya Bu Evi, saya mengajar IPA di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian saya dan Bu Nia akan menjadi pembina OSIS selama 1 tahun ke depan, berdinamika bersama dengan OSIS, dan tahun ini kami mencoba memulai suatu hal baru di tengah pandemi yang belum berakhir. Untuk anak-anak yang kelas 8 mungkin tahu di tahun kemarin kita belum bisa berdinamika dalam OSIS ya karena pandemi yang masih tinggi waktu itu. Nah, untuk kali ini kita mulai akan mengenal OSIS itu apa, kemudian struktur organisasinya itu terdiri dari apa saja, dan apa sih yang bisa kalian berikan kepada sekolah melalui OSIS, melalui menjadi pengurus OSIS. Ya, tentunya untuk anak-anak semua sudah masuk dalam anggota OSIS ya Bu Nia ya. Oke, nah dari anggota-anggota OSIS yang sudah di SMP Kanisius Kalasan ini, tentu kami membutuhkan talenta-talenta yang dimiliki oleh kalian untuk dikembangkan bersama kami dalam organisasi ini. Bu Evi akan share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang OSIS. Sebentar ya. Kita slideshow dulu. Sudah kelihatan belum ya Bu Nia? Masih kecil ya Bu Nia? Belum slideshow, oke. Sudah terlihat Bu Nia? Sudah lebih besar? Gimana anak-anak? Sudah, oke. Oke, anak-anak. Oke. Tahun ini kita akan memulai hal baru. OSIS ya. Kita akan memulai kegiatan OSIS, sebuah organisasi yang melibatkan siswa-siswi terlebih di SMP Kanisius Kalasan ini. Nah, kali ini kita akan reorganisasi OSIS, tetapi sebelum kegiatan reorganisasi OSIS itu dimulai, maka kita harus mengenal dulu apa itu OSIS, kemudian ada dinamika apa atau di dalamnya, apa atau yang bisa kita berikan. Nah, ini ada satu kalimat yang merupakan kutipan yang kami dapat dari Donald McFadden, yaitu kepemimpinan adalah tindakan, bukan posisi. Kalian semua adalah pemimpin untuk diri sendiri ya, yang pertama. Setelah itu nanti kalian bisa menjadi pemimpin untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian dengan memberikan dampak-dampak positif dan mengajak teman-temannya untuk melakukan kebaikan. Oke. Nah, kalian semua, siswa kelas 7 dan kelas 8,
itu tentunya memiliki kemampuan, memiliki talenta. Setiap diri kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan sebuah kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan dalam berorganisasi. Nah, kemampuan itu akan berkembang jika kita mau praktek langsung, terlibat langsung menjadi bagian OSIS, menjadi bagian dalam OSIS di SMP Kanisius Kalasan, karena OSIS itu merupakan salah satu organisasi yang mampu melatih kemandirian, kemampuan memimpin, mengorganisasi yang bisa dilaksanakan oleh siswa di SMP Kanisius Kalasan. Kami di SMP ini, kami membutuhkan keterlibatan aktif 26 peserta didik. Mungkin nanti bisa tambah sampai 30 ya Bu Nia ya, sampai 30 kan nanti tentunya tidak hanya 30 ya, 30 itu nanti yang akan mengorganisasi teman-teman anggota OSIS yang lainnya. Artinya seluruh siswa juga akan terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Hanya saja kami butuhkan peran penting penggerak-penggerak siswa, 30 peserta didik, 26 sampai 30 peserta didik yang mampu menggerakkan, memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang unggulan. Nah, apa itu OSIS? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yusuf bahwa OSIS itu adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia. Nah, kalau di sekolah ini ya berarti organisasi yang ada di SMP Kanisius Kalasan. OSIS beranggotakan para siswa ataupun siswi, berarti semuanya, semua siswa di SMP Kanisius Kalasan ini adalah anggota OSIS. Nah, OSIS sangat berperan dalam meningkatkan kemajuan sebuah sekolah. Jadi kalian semua itu punya peran penting dalam memajukan sebuah sekolah. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, talenta apa yang kalian kembangkan, kemampuan atau bakat apa yang kalian tunjukkan, bisa membuat suatu sekolah menjadi sekolah yang maju. Maka kami sungguh-sungguh mengharapkan keaktifan kalian dalam memajukan sekolah ini. Nah, tentunya ada syarat-syarat yang harus diperhatikan sebagai pengurus OSIS. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena, kenapa ini kok perlu menjadi syarat pengurus OSIS dunia? Kira-kira kenapa? Nomor 1 itu harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa kita perlu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Kita ini di Indonesia kan kita semuanya punya agama dan di mana kita punya kepercayaan. Nah, takwa di sini adalah istilahnya patuh atau berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa itu sebagai pegangan hidup kita. Pegangan hidup kita, agama itu sebagai pegangan hidup kita. Jika kita bisa patuh terhadap agama kita, berarti kita juga istilahnya takwa itu ya patuh juga terhadap sekolah kita. Jadi kita memiliki takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya kita berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa, kita menghormati agama kita menghormati semua yang ada di sini yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, itu yang nomor 1. Berdoa, berusaha itu semuanya juga termasuk takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Terima kasih Mulia sudah menambahkan dan menjelaskan tentang poin yang pertama. Ini hal yang penting karena bertakwa terhadap Tuhan, cinta kita terhadap Tuhan akan membuat kita bisa cinta terhadap sesama, diri sendiri, dan lingkungan. Ya, terlebih SMP Kanisius Kalasan. Yang kedua, syarat kedua adalah memiliki budi pekerti yang baik dan sopan terhadap orang tua, guru, dan teman. Ini penting ya, karena apa? Karena pembawaan atau sikap anggota OSIS dan pengurus OSIS, terlebih pengurus OSIS, ini sangat berpengaruh terhadap
dinamika yang ada di SMP Kanisius Kalasan. Bagi pengurus OSIS tentunya harus bisa memberi contoh yang baik, berseragam yang rapi, meskipun dari rumah ya, karena kemarin sudah ada informasi berseragam, maka kali ini untuk anak-anak yang semangat tentunya sudah menyiapkan diri ya. Kecuali ada beberapa siswa yang kemudian menghubungi wali kelas, menginformasikan karena ada kendala, misalnya, Bu maaf karena saya pertumbuhan tubuh saya itu sangat pesat, ini baju seragam saya sudah tidak muat. Nah itu kan dasarnya izin itu dasarnya atas, ya harus jujur juga izin tersebut ya. Kami sendiri tidak akan tahu kalian jujur atau tidak, itu kembali lagi kepada diri sendiri dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Itulah kenapa poin 1 penting dan poin 2 penting. Memiliki budi pekerti yang luhur. Maka kita, pengurus OSIS, harus berani bersikap baik, bertutur kata baik, bertindak sopan, sehingga kita bisa membagikan kebaikan-kebaikan itu kepada sesama kita, kepada anggota-anggota OSIS di SMP ini. Yang ketiga, memiliki bakat sebagai pemimpin. Gimana ini Bu Nia? Tolong dijelaskan. Baik, memiliki bakat sebagai pemimpin di sini kita dididik untuk menjadi pribadi yang istilahnya bisa mengayomi, bisa membimbing teman-temannya. Jadi di sini pemimpin di sini kita bisa mengayomi, bisa membimbing teman-teman kita, bisa menjadi panutan bagi teman-teman kita dan bisa istilahnya menggerakkan teman kita. Istilah menggerakkan di sini adalah bisa meminta bantuan ke teman-teman yang lain untuk ikut terlibat dan seperti itu. Kemudian ya seperti pemimpin yang lainnya, di sini pemimpin adalah memiliki sikap yang bijaksana, memiliki sikap yang istilahnya ya bisa mengayomi semuanya lah, seperti itu, bisa membimbing teman-temannya, bisa menjadi panutan semuanya dan bisa menggerakkan masa di sini adalah teman-teman untuk bergerak berbuat baik dan bersopan santun dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Hunia sudah menjelaskan tentang bakat memimpin ya. Tapi kembali saya ingatkan, kalian semua itu punya bakat itu ya di dalam diri kalian. Hanya saja bakat itu akan terlihat kalau dilatih, dikembangkan, dan dipraktekkan. Jadi maka kami ajak sekali lagi, mari kita berkembang bersama dalam OSIS untuk mengembangkan bakat kepemimpinan, mengembangkan SMP Kanisius Kalasan. Yang keempat, tidak terlibat penggunaan narkoba. Kita tahu narkoba itu adalah obat-obat yang dilarang, yang tidak baik untuk kesehatan kita. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, tentu kita butuh fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat nanti akan membuat kita mampu belajar dan membelajarkan sesama, mampu memberi dampak baik untuk sesama juga. Maka kenapa salah satu syarat untuk menjadi pengurus OSIS adalah tidak terlibat penggunaan narkoba. Ya, karena kesehatan itu penting dan sangat dibutuhkan untuk kita berdinamika ke depannya. Yang kelima, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Poin 5 ini pun sebetulnya sudah kalian miliki semua. Artinya apa? Di dalam diri kalian itu sudah ada kemauan dan kemampuan. You can if you think you can. Kamu bisa kalau di dalam pikiranmu kamu sudah menanamkan bahwa kamu bisa, kamu dapat melakukannya. Dan pengetahuan itu akan kamu dapat seiring dengan kemauanmu belajar. Kemauanmu akan membuat dirimu mampu menjadi pemimpin. Kemauan akan membuat kamu mampu memberikan yang terbaik, meskipun pada dasarnya pengetahuanmu mungkin awalnya terbatas. Tapi karena ada kemauan, maka keterbatasan itu akan menjadi lebih baik lagi, menjadi berkembang lagi. Pengetahuan yang terbatas itu bisa berkembang menjadi pengetahuan yang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, semua
siswa SMP Kanisius Kalasan itu pasti punya pengetahuan yang memadai karena punya kemauan untuk belajar, sehingga pada akhirnya mampu mengembangkan diri. Wah, ternyata masih ada lagi nih Bu Nia. Poinnya sampai 9. Nah, untuk poin ke-6, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Kita tahu menjadi pengurus OSIS itu tanggung jawabnya tentunya lebih besar daripada hanya anggota OSIS ya. Karena apa? Karena akan terlibat dalam setiap kegiatan agenda-agenda sekolah yang sudah direncanakan. Maka kalau kalian sungguh mau terlibat menjadi pengurus OSIS, maka tentunya harus mampu mengatur waktu sebaik mungkin, manajemen waktu, sehingga tugas tetap bisa dikerjakan, pelajaran tetap bisa diikuti, tetapi talenta dalam berorganisasi juga bisa dikembangkan. Ya, jadi harus pandai mengatur waktu. Kemudian pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas. Jadi ini nanti untuk pengurus itu nanti masing-masing kelas akan berdiskusi dengan kelasnya, tentunya bersama dengan wali kelas, kemudian akan memilih calon-calon pengurus OSIS. Nanti masing-masing kelas menyiapkan 5 calon pengurus, dan di poin ke-8 sudah dijelaskan tidak duduk di kelas terakhir, artinya untuk kalian kelas 7 dan kelas 8 bisa mencalonkan menjadi pengurus melalui yang pertama langkah diskusi dulu dengan kelas masing-masing, didampingi oleh wali kelas untuk menentukan calon pengurus. Kemudian poin yang terakhir, dapat menggunakan gadget atau laptop dengan baik. Bu Evi rasa kalian semua kan setiap hari pegang HP ya, pegang Android, tentunya tidak asing lagi. Bu Evi lihat banyak dari kalian mampu membuat konten-konten yang menarik berkaitan dengan editing video, kemudian memanfaatkan Google Dokumen, Google Slide. Kalian sudah berkembang sangat baik. Jadi Bu Evi rasa ini semuanya bisa masuk dalam syarat ke-9 ini, yaitu menggunakan gadget HP. Bahkan mungkin lebih baik dari Bu Hevi dan Bu Nia. Ya, jadi nanti tentunya kami butuh pengetahuan-pengetahuan dari kalian juga tentang penggunaan HP yang baik untuk memaksimalkan dan memajukan sekolah. Oke. Apakah ada tambahan dari Bu Nia tentang syarat pengurus OSIS? Oke, sudah bisa kita lanjutkan. Nah, untuk struktur organisasi OSIS, nah ini ya. Yang ini akan disampaikan oleh Bu Nia ini. Karena Bu Nia itu adalah pembina OSIS yang handal dari tahun ke tahun, sudah mendampingi OSIS anak-anak. Monggo Bu Nia. Tidak juga Bu Evi, saya di sini hanya membantu. Baik, untuk struktur organisasi OSIS, yang pertama ini adalah penanggung jawab dari semua kegiatan di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, berada di paling atas, kemudian di sini ada Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Nah, di sini bagian kesiswaan di sini ada yang utama itu Bu Hevi. Nah, kemudian Bu Hevi ini akan membawai pembina OSIS dan pembina keuangan. Untuk pembina OSIS nanti di sini Bu Hevi akan bersama Bu Nia nanti akan mendampingi kalian untuk berkegiatan di organisasi OSIS. Kemudian untuk pembinaan keuangan ini berkaitan dengan bendahara sekolah. Jadi dari kepala sekolah turun ke wakil ke kesiswaan, bagian kesiswaan, kemudian bagian kesiswaan ini setara dengan pembina OSIS, kemudian setara dengan pembina keuangan yang akan mengurusi semua kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Kemudian dari pembina OSIS, kesiswaan dan pembina keuangan ini akan membawai ketua OSIS. Jadi nanti struktur organisasinya dari ketua OSIS, kemudian di bawah ketua OSIS ini ada wakil ketua 1 dan ketua 2. Akan tetapi kelihatannya mungkin nanti bisa Bu Evi dibikin untuk wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, di mana wakil ketua 1 nanti akan membawahi
bidang-bidang dalam OSIS, kemudian wakil ketua yang 2 nanti akan membawahi sekretaris dan bendahara. Jadi ketua OSIS akan membawahi wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Kemudian wakil ketua 1 ini akan membawahi mengenai seksi bidang. Di sini seksi bidangnya ada 10, jadi ketua 1 nanti yang akan membawahi 10 seksi bidang. Kemudian wakil ketua 2 akan membawahi sekretaris dan bendahara. Nah, di mana ada 10 seksi bidang di sini nanti akan dijelaskan dalam PowerPoint-nya, dalam slide nanti akan ada tugas-tugasnya seperti apa. Jadi kami di sini pembina OSIS membutuhkan ada ya sekitar 26 sampai 30 peserta didik yang aktif, yang punya kemauan, punya kemampuan, dan seperti syarat yang sudah diberikan oleh Bu Evi tadi dalam slide-nya, untuk mengembangkan sekolah kita, sekolah SMP Kansus Kalasan. Kelihatannya seperti itu Bu Hevi untuk struktur organisasinya. Jadi dari kepala sekolah membawahi wakil kesiswaan, kemudian membawahi pembina OSIS, baru ke ketua OSIS, wakil ketua 1, wakil ketua 2, di mana wakil ketua 1 membawahi seksi bidang, ada 10 seksi bidang, dan wakil ketua 2 akan membawahi sekretaris dan bendahara. Seperti itu Bu Hevi. Oke, terima kasih Bu Nia. Kita lanjutkan lagi. Nah, tentunya masing-masing pengurus punya tugas penting ya ini. Untuk tugas ketua, karena ketua itu membawahi sekian banyak pengurus yang lain. Yang pertama tentunya memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Kemudian mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Jadi tetap memantau relasi yang terjadi, kerjasama di antara pengurus-pengurus OSIS yang ada di komponen-komponen di bawah ketua OSIS. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Dalam menetapkan kebijaksanaan, tentunya tetap memperhatikan pendapat-pendapat pengurus OSIS yang biasanya disampaikan ketika rapat OSIS dilaksanakan. Yang keempat memimpin rapat. Nah, untuk persiapan agenda-agenda sekolah, biasanya sebelumnya ada rapat terlebih dahulu, misalnya dalam menyambut Parade Budaya Kanisius. Nah, itu tentunya nanti ada rapat terlebih dahulu dipimpin oleh Ketua OSIS, dan tentunya nanti akan ditemani berdinamika bersama Bu Hevi dan Bu Nia. Jadi jangan khawatir, kami tetap mendampingi selama rapat. Dan yang kelima, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusannya harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Lah, ini sambil belajar PKN juga ya ini Bu Nia ya. Musyawarah dan mufakat. Kemudian yang keenam, setelah kegiatan terlaksana, selalu ada evaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Supaya apa? Kenapa perlu evaluasi? Supaya ada peningkatan kualitas pada kegiatan berikutnya. Ini untuk tugas ketua. Kemudian untuk wakil ketua apa? Ya tentunya nanti bekerja sama juga bersama ketua tugasnya ya, untuk menetapkan kebijaksanaan, diskusi dengan ketua. Kemudian memberikan saran kepada ketua dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, sebelum keputusan final diputuskan, setelah rapat panjang, nah ini wakil ketua juga punya kewajiban untuk menyarankan hal-hal yang baik, keputusan yang baik untuk ditetapkan oleh ketua OSIS. Yang ketiga, harus siap sedia menggantikan ketua jika ketuanya berhalangan. Jadi kalau misalnya ketuanya kebetulan mewakili sekolah mengikuti kegiatan lomba, nah pas di jadwal itu ada rapat, agenda rapat OSIS, maka wakil ketua yang menggantikan. Ya. Kemudian membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Kita kan tim kerja ya, jadi kerjanya tidak sendiri-sendiri, harus kerjasama, maka tetap harus ada relasi saling melengkapi dalam pengurus OSIS ini. Kemudian bertanggung jawab kepada ketua, dan wakil ketua bersama dengan wakil sekretaris nanti
mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada di bawahnya. Nah, untuk sekretaris sendiri ada poin-poin yang harus diperhatikan. Kita punya hak dan punya tugas untuk memberikan saran kepada ketua dalam mengambil keputusan, sama dengan wakil ketua tadi. Kemudian mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Biasanya kan sekretaris harus, kalau kegiatan itu kita harus punya catatannya. Jadi rincian catatannya apa, siapa yang mengusulkan pendapat, agenda-agenda apa yang akan kita laksanakan, itu yang nyatet sekretaris. Kemudian menyiarkan, mendistribusikan, menyiapkan surat dan arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi cenderung ke membantu ketua dalam mengarsipkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Ini tetap nanti kami didampingi oleh Bunia. Bu Hevi, Bunia sudah sangat berpengalaman ya, karena mendampingi OSIS sudah sekian lama. Kemudian bertanggung jawab juga atas tertib administrasi organisasi. Ini kenapa kok bertanggung jawab? Ya karena nanti setiap organisasi itu harus dipertanggungjawabkan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ya, bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan pada wakil sekretarisnya. Ini nanti kerjasama antara sekretaris. Oke, kemudian bendahara dan wakil bendahara tugasnya apa? Ya bertanggung jawab untuk mengetahui tentang pemasukan, pengeluaran, atau biaya yang diperlukan. Karena kan setiap kegiatan nanti ada kegiatan yang membutuhkan dana. Misalnya lomba dalam rangka Hari Pahlawan misalnya. Nah itu nanti butuh dana berapa, itu nanti mau beli hadiah apa, nah, pemasukan dan pengeluaran uang ini nanti yang bertanggung jawab adalah bendahara dan wakil bendahara. Kemudian membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang tersebut. Jadi ada bukti nyata. Kalau zaman sekarang yang virtual mungkin bukti transfer bisa ya Bunia ya. Nota tertulis juga bisa karena masih ada kemungkinan kita masih bisa melakukan transaksi secara offline. Dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Biasanya berapa bulan Bunia untuk laporan keuangan ini? Biasanya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dilaporkan, atau bahkan setiap ada kegiatan itu setelah selesai kita evaluasi, kemudian kita laporkan keuangannya seperti itu. Jadi setiap kegiatan ya anak-anak ya. Kemudian, wah ini saksi dalam OSIS ternyata ada 10 ya. Kalian bisa membaca sendiri. Dari yang pertama ada pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetap poin yang nomor 1 yaitu. Kemudian yang kedua ada seksi pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Yang ketiga seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang keempat seksi pembinaan prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Yang kelima, seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi dalam konteks masyarakat plural yang majemuk, ya, masyarakat yang kebinekaan. 6, seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. 7, seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi. 8, seksi pembinaan sastra dan budaya. 9, seksi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. 10, seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada 10 poin, masing-masing punya tugas spesifiknya berbeda tentunya, tetapi semuanya punya peran penting memajukan sekolah. Kita lihat. Kita masih punya 10 menit lagi nih, Bun ya. Jadi cepat aja ya. Untuk tentunya setiap tugas seksi ini harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ya Bun ya, karena kondisinya sekarang kan pandemi ya, yang kita bisa lakukan dulu yang mana di dalam konteks pandemi ini. OSIS dalam pandemi itu kan tetap bisa berorganisasi. Yang pertama tugasnya melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, ini masih bisa kita lakukan. Yang kedua memperingati hari besar keagamaan. Ketiga, melaksanakan perbuatan kebaikan sesuai dengan norma agama.
membina toleransi, kehidupan antar umat beragama, mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa keagamaan. Kemarin sudah ada yang mewakili sekolah ya, tetapi itu tingkat yayasan ya. Kemudian yang keenam, mengembangkan dan memperdayakan kegiatan keagamaan di sekolah, itu untuk seksi yang pertama. Untuk yang kedua, bisa kalian cermati, tugas seksi pembinaan budi pekerti luhur itu lebih bertitik kepada karakter dan kultur sekolah, ya, termasuk dalam gotong royong, kerja bakti, menerapkan norma yang berlaku, tata krama pergaulan, termasuk dalam berkomunikasi dengan guru, dengan teman, itu kita harus bagaimana ini nanti OSIS bisa memberi contoh, ya. Kemudian menemukan sikap hormat dalam dan menghargai warga sekolah dan melaksanakan kegiatan 7K. Nah, ini yang untuk 7K ini karena kita kedepannya masih tatap mukanya masih terbatas, tentunya yang nanti yang datang ke sekolah harus melaksanakan tugas seksi pembinaan budi pekerti ini. Kemudian nanti yang di rumah juga karena punya sekolah di cabang rumah masing-masing, ya tentunya harus melaksanakan ini juga. Untuk berikutnya gimana Bu Nia untuk pembinaan kepribadian unggul? Untuk berikutnya mengenai seksi pembinaan kepribadian unggul dan wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi di sini seksinya biasanya kita singkatnya ke seksi bela negara, di mana di sini kegiatan ini mempersiapkan, kalau di seksi bela negara ini mempersiapkan upacara bendera tiap hari Senin, kemudian atau hari-hari besar, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional, melaksanakan kegiatan kepramukaan. Untuk sementara kegiatan kepramukaan masih kita off-kan karena pandemi, masih masa pandemi. Kemudian mengunjungi tempat bernilai sejarah, kemudian semangat perjuangan para pahlawan, meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Kemudian kegiatan bela negara, di sini kegiatan bela negara bukan ikut demo-demo dan sebagainya, tidak, tetapi kita membela negara kita dengan kita bersikap patriotik seperti itu. Kemudian menghormati dan menjaga simbol-simbol lambang negara. Kemudian jika dimungkinkan nanti akan melakukan pertukaran siswa antar daerah dan antar negara. Tetapi itu semua tergantung dari kita semua, kemauan dari kita. Jadi bela negara dikhususkan untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan kenegaraan. Ada upacara, ada lagu-lagu nasional, ada tempat bersejarah, ada semangat perjuangan dan simbol lambang-lambang negara. Seperti itu untuk seksi pembinaan. Kemudian seksi yang berikutnya, seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Di sini tugasnya ada yang biasanya mengadakan lomba mata pelajaran atau mata keahlian. Kemudian ada menyelenggarakan kegiatan ilmiah, mengikuti kegiatan workshop yang berkaitan dengan iptek, kemudian kunjungan atau studi wisata ke tempat-tempat sumber belajar, mendesain atau memproduksi media belajar. Mungkin kalian bisa membuat LK yang berhubungan dengan media pembelajaran, kemudian ada pameran karya inovatif dan hasil penelitian, kemudian bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah, kemudian bisa membentuk klub sains, klub seni, atau klub olahraga, bisa seperti itu. Kemudian menyelenggarakan festival dan lomba seni. Nah, untuk festival dan lomba seni ini di bulan November besok itu kita akan ada acara gelar budaya ya Bu Evi ya? Iya, parade budaya, gelar budaya. Parade budaya. Jadi mungkin nanti dari kalian dari kelas 7, 8 mungkin bisa kalian mengajak kakak-kakak kelas kalian di kelas 9 untuk mengikuti festival atau parade budaya. Kemudian untuk seksi yang pembinaan ini bisa juga menyelenggarakan lomba dan pertandingan olahraga. Kalau kemarin sebelum pandemi itu biasanya kita selalu mengadakan class meeting itu setiap di bulan Desember atau di bulan Mei seperti itu. Kemudian ada lomba 17-an. Nah, ini adalah tugas-tugas kalian yang berada di seksi
bakat dan seni. Kemudian yang seni ini biasanya di Desember atau di Januari untuk kegiatan Natal. Nah, Natalan itu biasanya menyumbangkan dan mengembangkan talenta kalian di bidang seni untuk ditampilkan di setiap kegiatan itu. Seperti itu untuk seksi pembinaan seni dan olahraga dan akademis. Oke, saya lanjutkan untuk tugas seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, termasuk di SMP Kanisius Kalasan ini. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, maka tugas seksi ini adalah yang pertama, memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugas masing-masing, melaksanakan latihan kepemimpinan siswa, melaksanakan kegiatan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional, melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam bergaul dalam masyarakat, terlebih dalam masyarakat di SMP Kanisius Kalasan ya, dalam anggota-anggota keluarga kita, melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato. Untuk kalian yang punya kemampuan debat, pidato, maka bisa mewakili di sekolah. Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru. Nah, ini nanti berarti berperan dalam MPLS ya, Bunia ya, masa pengenalan lingkungan sosial di awal tahun pelajaran biasanya. Kalau ketika sebelum pandemik tentunya itu bisa langsung praktek di sekolahan, tetapi karena kemarin pandemi ada keterbatasan, kamu juga harus menjaga kesehatan kalian semua, maka untuk tahun kemarin belum melibatkan OSIS. Kita coba di tahun ini ya. Kemudian melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah. Nah, ini juga nanti bisa dilaksanakan ketika tatap muka sudah terjadi. Oke, berikutnya. Seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan punya beberapa tugas, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna, bisa mengusulkan kegiatan keterampilan ya Bun ya, untuk misalnya daur ulang sampah, ya, reuse, recycle itu nanti bisa diusulkan, atau kegiatan-kegiatan lain. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Ini saya rasa boleh lihat sepertinya ini malah sungguh berkembang di saat pandemik ya. Wevi dapat informasi untuk para siswa ternyata sangat kreatif dalam mengembangkan keterampilannya mengolah barang dan memberikan jasa. Ya, ini sudah terlaksana. Mari terlibat di OSIS. Kemudian meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi. Ini sementara untuk koperasi karena ada pandemi tentunya kita tidak bisa memberi izin untuk jajan sembarangan ya, maka untuk koperasi masih belum dilaksanakan, hanya saja untuk kemampuan pengembangan produktivitas barang dan jasa bisa tetap dikembangkan. Kemudian untuk pengalaman kerja lapangan ini juga masih kita batasi ya Bunia ya, masih dibatasi karena pandemi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa berkebutuhan khusus. Ini juga untuk pandemi kami belum bisa melaksanakannya. Ada beberapa poin yang tetap harus dibatasi demi kesehatan bersama. Masih berapa seksi lagi nih, Bun ya? Untuk berikutnya, seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Wah, ini yang pertama, harus mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dan memberi contoh dengan baik. Melaksanakan usaha kegiatan sekolah, ini bisa dilaksanakan nanti kalau sudah tatap muka. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, caranya tentu bisa dilaksanakan dengan penyuluhan kesehatan reproduksi ya Bunia ya. Melaksanakan hidup aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk melakukan diversifikasi pangan, nanti bisa bekerja sama dengan seksi sebelumnya tadi, ya, peningkatan kualitas gizi. Dan melaksanakan pengamanan jajan anak sekolah ini untuk sementara juga belum bisa dilaksanakan karena sekolah tidak memberi izin untuk siswa ketika tatap muka nanti jajan, belum boleh, ya, ini masih dibatasi. Ya, betul. Oke, yang berikutnya untuk tugas seksi pembinaan sastra dan budaya. Sastra dan budaya tentunya berhubungan dengan Nusantara. Ya, mengembangkan wawasan keterampilan siswa di bidang sastra nanti kerjasama dengan guru bahasa dan guru seni budaya ya, Bu ya.
menyelenggarakan lomba yang berhubungan dengan budaya, sastra, bisa menulis, bisa nanti membatik, ya, membatik bersama seperti hal-hal yang sebelumnya sudah kami lakukan. juga. Menggambar juga, oke, betul. Meningkatkan daya cipta sastra, nanti bisa membuat kegiatan lomba antar kelas, ya. Dan meningkatkan apresiasi budaya. Mungkin kalian bisa membuat konten-konten yang berhubungan dengan apresiasi budaya. Bu Evi yakin kemampuan kalian untuk itu sungguh lebih baik dari kami. Mungkin seperti yang TikTok kemarin, lomba TikTok kemarin itu mereka juga menggunakan kebudayaan, jadi mereka menggunakan musik yang budaya, jadinya mungkin lebih bisa lebih mengembangkan lagi seperti itu. Lanjut Bu Nia. Oke, lanjut yang seksi bidang yang ke-9 ini kelihatannya mengenai seksi pembinaan TIK. Di sini tugasnya adalah memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi, asal jangan yang mengarah ke yang tidak benar. Memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Jadi kalian diminta apabila masuk di seksi TIK ini, pembinaan TIK, gunakan TIK itu dengan sebaik mungkin, jangan sampai istilahnya kita menggunakan TIK atau bermedsos itu dengan tidak benar, karena sekarang ini medsos itu istilahnya sudah dipantau oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi apabila kita menggunakan medsos itu dengan tidak benar, ya kita tidak tahu, karena beberapa peristiwa yang sudah kita lihat karena penggunaan media sosial yang tidak benar, akhirnya orang tersebut bisa dipanggil oleh pihak berwenang dan harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia buat. Jadi kita harapkan di seksi ini nanti bisa menggunakan TIK, bisa menggunakan medsos ini dengan baik untuk mengembangkan sekolah kita, seperti itu. Dan menginspirasi ya Bu Nia, ya. Ya, betul. Ini ada Kemudian seksi berikutnya ya Bu yang Nia. terakhir ini. Yang terakhir. Seksi terakhir, pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini biasanya kita akan mengadakan atau kita sering mengikutkan anak-anak untuk lomba debat atau pidato, kemudian lomba menulis dan korespondensi, kemudian mungkin nanti kita akan mengadakan kegiatan English Day, jadi satu hari kita menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris, ini yang sering kita ikutkan untuk lomba storytelling, kemudian lomba passy words atau Scrabble. Jadi mungkin nanti bisa kalian membuat perlombaan berkaitan dengan bahasa Inggris, tetapi dengan para jurinya yang istilahnya berkompeten untuk bahasa Inggris. Yang pasti jangan Bu Nia, karena Bu Nia bukan guru bahasa Inggris pastinya. Oke, itu untuk seksi yang terakhir ya. Kemudian ke berikutnya, Hal yang penting ini ya. Bagaimana langkah-langkah untuk bergabung menjadi OSIS di SMP Kansus Kalasan ini untuk tahun ajaran yang sekarang atau 2021-2022. Yang pasti nanti satu kelas atau masing-masing kelas nanti berdiskusi dengan wali kelas untuk memilih 5 orang yang bisa mewakili kelas yang berkompeten untuk mendaftar pada link pendaftaran OSIS. Peserta didik yang terpilih untuk mewakili kelas silahkan nanti mendaftarkan dirinya pada link pendaftaran OSIS maksimal hari Rabu besok. Jadi nanti linknya sudah ada di situ, nanti akan kita berikan link pendaftarannya. Kemudian yang ketiga, seleksi administrasi nanti akan kami lakukan, akan kami seleksi oleh Bu Evi dan Bu Nia nanti di hari Kamisnya. Kemudian yang keempat, peserta didik yang lolos seleksi akan menjadi kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Di mana nanti peserta yang lolos nanti akan menyiapkan video orasi dan mengumpulkannya. Video ini berisi adalah visi misi kalian jika kalian nanti terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, seperti itu. Nah, video ini nanti dikumpulkan di hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021.
Nah, setelah kalian mengumpulkan video orasi ini, video orasi akan kami upload pada channel YouTube sekolah. Jadi silakan kalian subscribe, like dan komen, atau like dan share link YouTube dari sekolah. Kemudian nanti link yang sudah atau video orasi yang sudah kami upload di channel YouTube sekolah, nanti linknya akan kami share di grup kelas masing-masing, sehingga para siswa yang menjadi anggota OSIS, jadi keseluruhan dari siswa kelas 7, 8, dan 9 nanti bisa melihat orasi kalian. Yang keenam, pemilihan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS oleh seluruh peserta didik melalui voting dengan menggunakan Google Form. Nanti akan Bunia buatkan formnya untuk voting ini dari Google Form, dan nanti akan kami sharekan di hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi pas Hari Sumpah Pemuda nanti kita akan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS menggunakan Google Form. Oke, terima kasih Bunia yang sudah menjelaskan langkah bergabung menjadi OSIS. Kalian semua punya kesempatan yang sama untuk bergabung. Nanti silahkan didiskusikan dulu dengan wali kelas dan teman-teman di kelas kalian masing-masing. Yang jelas akan ada tahapan-tahapan setelah pendaftaran, ada seleksi administrasi, nanti ada wawancara dengan Bu Wevi dan Bunia. Wawancara itu nanti tentunya akan memfokuskan kepada pemilihan kandidat ketua dan wakil ketua ya. Untuk yang lain tentu nanti akan kami plotkan ke seksi-seksi yang ada di OSIS. Yang membuat video orasi nanti cukup kandidat ketua. Ya. Oke. Saya rasa cukup ya, bisa dilanjutkan. Cukup. Nanti jika ada yang mau bertanya berkaitan dengan OSIS, nanti bisa langsung menghubungi Bunia atau Bu Hevi. Seperti itu. Oke, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya tentang OSIS? Kita masih punya 3 menit lagi. Karena nggak terasa ternyata 1 jam. Sudah 1 jam. 60 menit. Lihat kalian rapi-rapi semua. Pakai seragam putih-putih. Rajin-rajin semua. Nanti sebelum diakhiri kita foto bersama dulu ya, Bun ya. Ini kita mau kasih tunjuk ke Oke, siap. teman-teman yang lain kalau anak-anak kelas 7 dan kelas 8 itu sungguh siap dalam berdinamika bersama di SMP Kanisius Kalasan. Dan jangan lupa untuk ikuti dan follow akun sekolah untuk Instagram. Akunnya apa, Bun ya? Instagramnya SMP Kanisius Kalasan _resmi. Silahkan diikuti, di follow, semua informasi kami upload di sana, Ya. termasuk foto-foto kegiatan Itu kalian ya. Itu untuk IG-nya, untuk Facebook-nya silakan kalian ikuti Kamsas JHS. Dengan memfollow link YouTube sekolah. SMP Kanisius Kalasan pastinya. Oke, sekali lagi silakan memfollow akun-akun sekolah untuk mengetahui kegiatan dan informasi yang dilaksanakan di sekolah kita tercinta. Kalian bisa melihat dokumentasi yang ada di akun tersebut karena kami selalu upload kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk kegiatan hari ini nanti akan kami upload di akun sekolah. Mari kita kembangkan sekolah kita. Salah satu caranya dengan follow akun Instagram dan Facebook. Mari kita kembangkan dengan menjalin relasi yang baik dan subscribe juga channel YouTube sekolah kita untuk perkembangan kita bersama. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan reorganisasi OSIS? Dinamika ini? Oke. Atas nama siapa? Tasya. Oke, silakan. Oke, Sasya 8B. Kalau seksi kesenian meliputi apa tugasnya, Bu? Untuk seksi kesenian, oke, tadi sudah disampaikan oleh Bunia dan Bu Evi. Untuk tugasnya atau materi tentang OSIS, nanti lebih jelasnya akan kami share di grup daring ya, Bunia, supaya kalian bisa mempelajari
lebih teliti dan nanti bisa menentukan misalnya kemampuan kalian ada di bidang apa. Begitu ya Mbak Syasha? Terima kasih. Sama-sama. Gimana Bunia? Sudah cukup? Oke, Atau ada yang mau bertanya? Mungkin satu lagi? Sebelum kita foto bersama. Oke, sepertinya sudah jelas semua ya. Oke, kita persiapkan diri untuk foto dulu. Bunia, tolong di-screenshot bisa nggak? No. Oke, sebentar. Oke. baik, silakan slide- dibuka kameranya ya. slide yang pertama, ini Egi Kempu kok belum kelihatan. Halo Mas Egi, where are you? Oke, Mas persiapan Edi ya. tunggu. Senyum manisnya dikasih lihat ke teman-temannya, karena senyum bahagia itu akan memberikan kebahagiaan juga untuk teman-teman yang lain, termasuk Bapak Ibu guru. Oke, 1, 2, 3. Tunggu dulu. Untuk slide berikutnya, persiapkan diri. Slide yang kedua. Kaila 8A, halo. Oke, sudah on. Terima kasih. Senyumnya yang manis dulu ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Slide yang ketiga, persiapan dulu. Mau memberikan senyum pepsodenya. Oke. Tofi, Michelle, Cornelius Pandu, apakah ada kendala teknis? Oke. 1, 2, 3. Kameranya diarahkan ke wajah ya, supaya teman-temannya lebih mengenal satu sama lain. Masih ada berapa slide ini punya? 2 slide lagi. Waduh, ini kok nggak ada yang pakai semua ini. Ya, oke. Kita agenda, kita rekam. 1, 2, 3. Pada malu-malu ini ya. Iya, ini nggak pada kelihatan. Kok gelap gulita mati lampu. Hore. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup pun ya untuk sesi dokumentasi. Monggo bisa di. Oke. Baik, terima kasih Bu Evi atas pemaparan materi reorganisasi. Baik, anak-anak yang terkasih untuk kegiatan hari ini, terima kasih banyak karena kalian sudah mau berdinamika, sudah istilahnya sudah aktif untuk mengikuti kegiatan Zoom di pagi hari ini. Karena jadi yang bisa kita simpulkan di sini bahwa kegiatan OSIS ini diperlukan kemauan, diperlukan tekad, diperlukan niat, diperlukan usaha juga untuk dan talenta juga untuk dikembangkan agar kita bisa bersama-sama mengembangkan sekolah kita SMP Kampus Kalasan dengan apa yang sudah kita punyai. Jadi kami harapkan berikanlah yang terbaik untuk sekolah kalian agar sekolah kalian menjadi yang terbaik pula untuk sekolah di antara sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi kami tunggu semua talenta, kemauan dan kemampuan kalian untuk mengembangkan sekolah kita. Baik, itu dulu anak-anak. Tadi sudah kita buka dengan berdoa, hari ini tetap kita tutup dengan berdoa juga. Baik, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kegiatan kami, pemaparan, sosialisasi, reorganisasi OSIS ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak, kami mohon tuntunan-Mu pula untuk semua kegiatan yang akan kami lalui hingga besoknya sehingga kegiatan reorganisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan kandidat dan wakil ketua OSIS yang sangat mengembangkan, sangat cinta pada sekolah kami. Kami mohon ya Bapak, semoga Engkau selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami
dukungan, memberikan kami berkat-Mu agar kami dapat mengembangkan semua talenta itu dengan berkegiatan di office ini. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami aturkan melalui perantaraan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Santo Petrus Kanisius, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak. Bisa melanjutkan dengan kegiatan daring. Sampai ketemu. Ya Bu, Silakan bisa keluar. sama Bu. Lanjut tetap Makasih, belajar Bu. daring ya. Makasih Bu. Makasih, Bu. Ya, semangat. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke Bu, makasih. You're welcome. Makasih, Bu. Dadah, Bu.